Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang cara membersihkan diri dari hadas besar, yaitu dengan mandi wajib atau junub. Mandi besar atau mandi junub adalah disebut juga dengan mandi wajib, karena mandi ini hukumnya wajib setelah istimta' atau hubungan suami istri, keluarnya mani atau habisnya masa haid atau nifas. Istilah mandi besar adalah istilah yang datang dari Indonesia sendiri. Ini karena seorang sedang menyandang hadas besar, yaitu junub. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kuntum junuban fattahharu. Yang artinya, jika kalian junub maka bersucilah dengan cara mandi besar. Pendengar yang budiman, dalam fikih Islam, mandi itu dikenal dengan istilah al-ghuslu atau al-ightisal, yang berarti mengalirkan air pada suatu atau menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara yang khusus. Ibnu Malik rahimahullah mengatakan bahwa al-ghuslu dengan ghainnya didhammahkan bisa dimaksudkan untuk perbuatan mandi dan air yang digunakan untuk mandi. Ada beberapa hal yang mewajibkan seorang untuk mandi atau al-ghusl. Yang pertama adalah keluarnya mani dengan syahwat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah. Mani bisa dibedakan dari madhi dan wadi, yaitu dengan melihat ciri-ciri mani. Di antara ciri-cirinya, yang pertama, baunya khas seperti bau adonan roti ketika basah dan seperti bau telur ketika kering. Yang kedua, keluarnya mani itu memancar. Kemudian yang ketiga, keluarnya mani itu terasa nikmat dan mengakibatkan lemas. Jika salah satu syarat sudah terpenuhi, maka cairan tersebut disebut mani. Wanita sama halnya dengan laki-laki dalam hal ini. Namun untuk wanita tidak disyaratkan air mani tersebut memancar, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi Asy-Syafi'i dalam kitab Syarah Muslimnya. Adapun dalil bahwa keluarnya mani mewajibkan untuk mandi adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kalian junub maka mandilah. Demikian juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sholat sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Jangan pula menghampiri masjid sedang kalian dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kalian mandi. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Abu Sa'id Al-Khudri juga disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Innamal ma'u minal ma'. Sungguhnya mandi dengan air disebabkan karena keluarnya air mani. Berkaitan dengan masalah ini, Syekh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim dalam kitabnya Sahih Fiqh Sunnah menyatakan bahwa menurut kebanyakan ulama, yang menyebabkan seorang mandi wajib adalah karena keluarnya mani dengan memancar dan terasa nikmat ketika mani itu keluar. Jadi, jika mani tersebut keluar tanpa syahwat, seperti ketika sakit atau kedinginan, maka tidak ada kewajiban untuk mandi. Berbeda halnya dengan ulama Syafi'iyah yang menganggap jika mani tersebut keluar memancar dengan terasa nikmat ataupun tidak, maka tetap menyebabkan mandi wajib. Namun, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama. Lalu berkaitan dengan orang yang mimpi basah, Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitab Ad-Duraril Mudiyah, Syarah Ad-Duraril Bahiyah, bahwa terdapat ijma' ulama mengenai wajibnya mandi ketika ihtilam atau mimpi basah.
Sedangkan yang menyelisih hal ini hanyalah An-Nakhai. Akan tetapi yang menyebabkan mandi wajib di sini ialah jika orang yang bermimpi mendapatkan sesuatu yang basah. Dalil mengenai hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Aisyah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anir rajuli yajidul balala wa la yadhkur ihtilaman. Qala yaghtasil. Wa 'anir rajuli yara annahu qad ihtalama wa la yajidul balal. Qala la ghusla 'alaih. Artinya, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapatkan dirinya basah, sementara dia tidak ingat telah mimpi. Beliau SAW menjawab, dia wajib mandi. Dan beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi tetapi tidak mendapatkan dirinya basah. Beliau SAW menjawab, dia tidak wajib mandi. Imam Bukhari dan Muslim, rahimahumullah, juga meriwayatkan hadis dari jalur Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haqq. Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza ra'atil ma." Artinya, wahai Rasulullah sallallahu, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apakah bagi wanita wajib mandi jika ia bermimpi? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, ya, jika dia melihat air. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa hal yang pertama yang dapat mewajibkan mandi adalah keluarnya mani, baik karena mimpi maupun bukan karena mimpi. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.